Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk membahas tentang partial square ya. SEM partial square, SEM structural equation model, PLS partial square ya. Salah satu software yang kita pakai namanya Warp PLS. Di mana kita downloadnya? Gitu ya. Kita downloadnya Anda bisa klik dan tulis WAP PLS download gitu ya. Anda klik wapls.com. Anda masuk di MATLAB Previous tab ini ya. Previous Stable version 7. Anda klik ya bold ya 170 MB from download.com ini diklik. Di download ini. Anda download dulu ya. Setelah Anda download selesai, Anda tinggal klik dan install, ngikuti alurnya aja, nanti sampai terinstall. Seperti itu. Setelah nanti terinstall, maka nanti di laptop Anda akan muncul icon seperti ini. WAP PLS 7.0. Oke, kita mulai mencoba untuk mengkaji dulu apa sih WPLS, kenapa kita pakai WPLS kayak gitu ya. Apa keuntungan kita menggunakan WPLS ya. SEM PLS. Structural Equation Model Partial Square ya. Kenapa kita pakai SEM PLS? Yang pertama ya. Memang struktur modalnya kita mempunyai variabel laten. Di mana variabel laten itu diukur oleh variabel namanya variabel manifest ya. Disebut juga indikator. Variabel laten sendiri itu termasuk unobserved variabel. Kalau manifest itu termasuk observed variabel. Unobserved variabel. Jadi jika Anda menanyakan langsung ke responden, responden tidak langsung menjawab. Harus ada faktor pendukung yang merefleksikan kesimpulan dari jawaban itu. Contoh, apakah Mas Andi pintar? Mas Andi bingung, apa ukuran saya pintar? Bukti pendukungnya apa? Gitu intinya seperti itu. Tapi kalau saya tanya Mas Andi IPK-nya berapa, langsung dijawab karena langsung mendapatkan jawaban dan ada faktanya seperti itu. Sesuatu yang tidak langsung bisa dijawab membutuhkan indikator atau beberapa faktor pendukung untuk menyimpulkan jawaban itu. Itu kita bisa sebut unobserved variable. Tapi kalau langsung dijawab berarti observed variable. Untuk variabel laten sendiri kita lambangkan elips, sedangkan untuk observed variable
indikator kita lambangkan. Setelah Anda memahami variabel laten dan variabel manifest, di dalam sampel S kita tidak semata-mata langsung sama dengan SPSS, kita pakai variabel independen, variabel dependen ya. Kita mencoba mengenal namanya variabel eksogen, variabel endogen. Variabel eksogen itu seperti apa? Variabel endogen itu seperti apa? Kita juga punya variabel intervening itu seperti apa? Variabel moderasi itu seperti apa? Kalau kita mencoba untuk mempackaging ini, maka kita bisa membuat pengertian lebih mudahnya. Eksogen itu tidak pernah dipanah. Gitu. Seperti apa sih Pak Bisri? Misalkan saya punya suatu model ini. Model ini bisa tak bisa gini juga ya. Ini sebagai variabel moderasi saja. Biasanya variabel moderasi itu outline-nya kita kasih titik-titik. Untuk variabel intervening, seperti intervening seperti transit ya. Anda ke Batam transit Cengkareng. Jadi ini Surabaya, Batam, transit Cengkareng. Tapi kalau panelnya beda, kalau kita analogikan nggak sama dengan transit, maka dia bukan intervening atau mediasi. Pengertian mudahnya seperti itu. Jadi pengertian mudahnya seperti transit. Dan panahnya juga meneruskan. Jadi kalau Pak Bisri mau ke Batam, transit Cegega, Cengkareng, otomatis kan rutenya Surabaya, Cengkareng, Cengkareng, Batam. Tapi kalau panahnya berbeda, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Batam, ya bukan intervening walaupun dia segitiga. Jadi pemahaman lebih mudahnya dia seperti transit. Kalau eksogen itu lebih mudahnya dipahami dengan tidak pernah dipanah. Berarti ini dong eksogen. Kalau endogen itu pernah dipanah. Nah ini. Kalau intervening pernah memanah, pernah dipanah. Ini intervening. Lalu saya Pak Bisri punya kerangka seperti ini ya. Pak Bisri punya kerangka seperti ini. Ini adalah variabel laten di mana di dalam variabel laten kita punya beberapa tahapan untuk menganalisis ya untuk WPLS ya, sampel S yang berbasis atau
yang menggunakan software VPLS ya. Kita punya outer model, kita punya inner model. Outer model ini kita bisa menggunakan discriminant validity, convergent validity, sama reliability. Convergent validity itu menggunakan loading factor lebih dari 0,4 dengan syarat APE average lebih dari 0,5. Nggak apa-apa pakai 0,4, tapi ada yang ketat pakai 0,5 ini. Ini ada yang ketat ini. Ada yang pakai 0,5, ada yang pakai 0,6, ada yang pakai 0,7, paling ketat 0,7. Kalau discriminant validity kita menggunakan cross loading. Apa cross loading? Arti dari cross loading itu apa? Cross loading itu jika terpenuhi cross loading itu syaratnya adalah indikator yang mengukur variabel latenya memiliki nilai loading faktor paling tinggi. Reliability validity kita gunakan composite reliability lebih besar daripada 0,7 boleh, 0,6, 0,5 boleh, tergantung literatur. Yang kedua crossbar alpha juga lebih dari 0,7. Kenapa kita nggak pakai crossbar alpha yang pertama? Karena crossbar alpha di sini sifatnya sebagai faktor pendukung. Karena crossbar alpha itu sudonan ya, artinya dia hampir selalu mengestimasi rendah seperti itu. Inner model ini kita kecenderungan adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis itu berarti hipotesis diterima jika nilai kurang dari 0,05. Hipotesis kadang ada dua yang sifatnya itu searah dan berlawan arah. Tapi yang dimaksud bukan itu. Hipotesis yang dimaksud di sini adalah di sini kita cenderung ke menjawab hipotesis dari ini ya, dari yang kita bentuk ya. Misalkan ada juga yang seharusnya pakai PLS tapi pakai SPSS bisa-bisa. Sifat-sifat kuesioner itu kan lingkatnya 1 sampai 5 rata-rata yang kepake masiannya. Ada yang 1 sampai 7, ada yang 1 sampai 10. Tetapi untuk ini, untuk validity reliability-nya kalau di SPSS itu dipaksa, kalau validity reliability mungkin is okay lah bersama prosedurnya ya. Tapi kalau yang pengolahan itu dipaksa dijadikan 1. Jadi kalau kuesioner kita 6, seakan-akan di average gitu. Nah, tapi hampir sama. Dari variabel itu siapakah yang paling berpengaruh?
yang berkontribusi besar bisa dilihat dengan cara melihat nilai loading faktornya kalau di web PLS seperti itu. Apakah ada content of fit model? Ya, ada. Ya, dipakai semua boleh, nggak dipakai semua boleh seperti itu. Oke, saya sudah memberikan apa namanya wacana sedikit lah tentang SMPLS itu seperti apa. Jadi secara garis besar yang dipelajari memang masih ini ya, outer sama inner. Habis itu juga nggak ngasih moderasi mediasi dulu dah. Kita yang awal dulu aja, yang istilahnya ini dulu apa namanya memahami yang mudah, yang sifatnya cuman seperti regresi seperti itu. Oke, saya kasih waktu Anda 15 menit untuk mendownload ya. Terus silakan diinstal. Habis itu kita masuk lagi. Silakan. Ini saya stop share dulu. Saya leave dulu biar ke convert tadi ya. Nanti saya masuk lagi.